Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi bersama Miss Afisa. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-14 dari geometri transformasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dilatasi. Nah, cakupan materi pada pertemuan kali ini, yang pertama kita akan membahas pengertian dari dilatasi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas dilatasi yang berpusat di 0,0. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas dilatasi yang berpusat bukan di 0,0, misalkan di P ya, A, B. Kemudian yang keempat, kita akan membahas komposisi dari dilatasi. Dan yang kelima, kita akan membahas contoh dari dilatasi. Oke, langsung saja yang pertama. Kita masuk di pengertian dari dilatasi. Apa sih itu dilatasi? Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran atau skala. Bisa memperkecil, juga bisa memperbesar. Suatu bangun geometri, bisa titik, bisa garis, juga bisa bidang, tanpa mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Nah, itu dia dilatasi. Nah, sekarang kita seperti biasa ya, kita akan masuk di konsep dilatasi dalam koordinat kartesius. Nah, di sini kita misalkan ya, Miss punya sebuah segitiga gitu ya. Segitiga ini berpusat di 0,0 seperti ini. Kemudian Miss akan melakukan dilatasi, perbesaran gitu ya. Kan dilatasi bisa perbesaran, bisa memperkecil gitu. Berarti ini Miss akan melakukan perbesaran suatu bangun ya dengan ukurannya 2 kali lebih besar dari bangun yang pertama. Nah, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kok bisa seperti ini? Kita lihat. Ini misalkan ini adalah titik A. Kita lihat koordinatnya berapa? 2,4. Berarti kalau 2,4 itu, dia kalau di dalam translasi masih ingat, dia bergeser ke kanan 2 satuan ya, kemudian ke atas 4 satuan, sehingga titik A-nya 2,4. Kemudian titik B-nya apa? Di sini 5,4 ya. Berarti dia bergeser ke kanan 5 satuan, ke atas 4 satuan. Kalau C-nya 7,1. Nah, sekarang untuk melakukan sebuah perbesaran 2 kali gitu ya, dari ukuran yang pertama, berarti sama. Kita geser ya, ini sejauh 2 satuan di sini, ya ke kanan gitu ya. Kemudian ke atas di sini 4 satuan, sesuai dengan titik awalnya. Berarti bayangannya di sini. Kemudian yang 5 ini, 5,4 ini titik B, bayangannya di sini. Kenapa bisa di sini? Sama. Karena titik awalnya adalah untuk titik awal yang B ya, 5,4. Maka sama untuk memperoleh bayangannya, kita geser ke kanan 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5 di sini, kemudian ke atas 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Nah, titiknya di sini. Sama kalau di sini juga sama ya. 7,1. Berarti kita geser ke kanan 7 satuan, ke atas 1 satuan. Berarti di sini sama juga, kita geser 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke kanan 7 satuan, kemudian ke atas 1 satuan, 1. Berarti di sini. Nah, ini akan terlihat sebuah segitiga yang ukurannya 2 kali lebih besar dari ukuran yang semula. Nah, sekarang kita identifikasi berapa sih titiknya, bayangannya ini berapa? Di sini 1, 2, 3, 4. 4 ya X-nya, kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti titik di sini bayangannya 4,8. Di sini berapa? 10,8. Kemudian di sini berapa? 14,2 gitu. Kenapa bisa 14,2? Kita lihat aja di sini 10 ya. 11, 12, 13, 14. Benar. Kemudian 1, 2. Sehingga 14,2. Nah, ini berarti apa? Ini berarti perbesarannya sebesar
2 kali, atau kita sebut faktor skalanya itu sama dengan 2. K sama dengan 2. Berarti kalau ini K sama dengan 2, berarti di sini apa? K sama dengan 1. Nah, gimana ketika dilatasinya itu negatif, misalkan -1 atau bisa -2 atau seterusnya. Nah, bentuknya akan seperti ini nanti. Nah, ini untuk K-nya sama dengan -1, kemudian seperti ini. Ini K-nya sama dengan -2. Nah, hasil ini sekarang kita lihat. Nih, dari bangun awalnya, dengan titik masing-masingnya 2,4, 5,4, 7,1, kita lihat bayangannya, ya. Dari 2,4 jadi 4,8. Dari 5,4 jadi 10,8. Kemudian dari 7,1 jadi 14,2. Kita lihat, ini skalanya itu 2. Kalau kita perhatikan, bayangannya ini adalah hasil perkalian antara skala dengan titik awal. Kita lihat, 2 dikali 2 itu sama dengan 4, 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Kita lihat titik B-nya, benar nggak nih skala dikalikan titik awal? 2 dikali 5 sama dengan 10, 2 dikali 4 sama dengan 8. Benar, coba kita coba titik C-nya. 2 dikali 7 itu 14, 2 ini ya dikali 1 itu sama dengan 2. Ternyata benar. Bayangan itu diperoleh, untuk dilatasi ya, diperoleh dari skala dikalikan dengan titik awal. Berarti untuk K-1, sama. Skala dikalikan dengan titik awal. Berarti apa? -1 dikali 2 itu sama dengan -2 ya. -1 dikali 4 itu sama dengan -4. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Ini berarti titik awal dengan bayangannya, mau dia bayangannya yang positif atau bayangannya negatif, mau bayangannya diperbesar atau bayangannya diperkecil, bayangannya tetap berada segaris dengan titik awalnya. Nah, ini. Mau dia sebesar apapun skalanya, mau sekecil apapun, bayangannya tetap berada segaris dengan titik awal. Gitu. Kita coba lihat nih, yang titik B ya. 5,4. Kita kalikan dengan skalanya -1. Berarti -1 dikali 5 itu -5, benar ya? 4 dikali -1 itu -4. Kita lihat lagi. Nah, bayangannya ini tetap berada segaris dengan titik awalnya. Begitu juga untuk yang titik C. Nah, titik C juga bayangannya ini ya berada segaris dengan titik awalnya. Gitu. Nah, sama untuk K sama dengan -2 ya, berarti ya. Berarti titik awalnya itu 2,4 gitu ya. Dikalikan dengan -2 berarti hasilnya -4,8. Kemudian titik B-nya 5,4 dikalikan -2 ya. Hasilnya -10,8. Kemudian C 7,1 dikalikan dengan skalanya K-2 ya, hasilnya -14,2. Ini apa? Berarti apa yang bisa kita simpulkan? Nah, berarti ketika kita punya titik A ya, X, Y, kita lakukan dilatasi terhadap pusat 0,0 dengan faktor skalanya ada gitu ya, kita akan memperoleh suatu bayangan X aksen Y aksen dengan X aksennya adalah KX dan Y aksennya adalah KY. Skala dikalikan dengan titik awal. Gitu ya. Sekarang kita lihat lagi, untuk menentukan dilatasi berarti ditentukan oleh apa? Intinya ditentukan oleh apa? Berarti kita harus punya apa? 0, K. Berarti kita punya apa? Yang pertama kita punya titik pusat, dan yang kedua kita punya faktor skalanya. Itu ya, diingat. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan tentang skala dilatasi. Nah, sekarang dilihat, jika K-nya lebih besar dari 1, katanya maka bangun bayangannya diperbesar. Kalau K lebih besar dari 1, skalanya lebih besar dari 1, berarti bisa 2, bisa 3, dan sebagainya. Gitu. Misalkan K-nya sama dengan 2, berarti bangun bayangannya diperbesar. Benar ya? Ini bangun awalnya. Kalau dia K-nya lebih
besar dari 1 gitu ya, misalkan K-nya sama dengan 2, maka dia diperbesar. Nah, gitu ya. Dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jadi dia bentuknya sama gitu ya, dan arahnya juga sama. Nah, kemudian jika K-nya lebih dari 0 kurang dari 1, maka bangun bayangannya diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Kita lihat kalau K lebih besar dari 0 kurang dari 1, misalkan K-nya Miss ambil setengah. Nah, pas Miss ambil setengah, terbukti bahwa bayangannya itu diperkecil dan arahnya tetap sama atau sepihak dengan pusat dilatasi dan bangun yang semula gitu. Nah, gimana kalau misalnya yang ketiga nih, K-nya lebih dari min 1, kemudian dia kurang dari 0, misalnya kita ambil min setengah. Nah, ini ya min setengah, ini min setengah nih, bangun untuk min setengah. Maka bangun bayangannya diperkecil, benar diperkecil, dan terletak berlainan, ingat berlainan pihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, berarti ketika K-nya itu min setengah, ya, berarti dia diperkecil dan arahnya itu berbeda dari bangun yang semula. Gitu juga untuk jika K-nya kurang dari min 1. Kalau K kurang dari min 1 berarti bisa min 2, bisa min 3, dan seterusnya gitu kan. Maka bangun bayangannya diperbesar. Nah, terbukti ya, ketika K-nya kita ambil min 2, maka dia bangunnya diperbesar dan arahnya berlawanan dengan arah bangun yang semula. Nah, itu yang bisa kita simpulkan. Nah, sebenarnya dilatasi itu kita punya dua jenis. Dilatasi yang berpusat di 0,0 dan dilatasi yang berpusat bukan di 0,0. Nah, sekarang kita akan jabarkan satu persatu ya. Yang pertama untuk dilatasi yang berpusat di 0,0 ya. Kita sudah menjabarkan ya di konsepnya, kita memperoleh ini ya. Berarti dia berpusat di 0,0. Titiknya ini berpusat di 0,0. Ini untuk bangun. Kalau titik seperti ini. Jadi kalau untuk dilatasi pada sebuah titik, bukan titiknya yang diperbesar ya, bukan titiknya yang diperkecil, tapi skalanya yang berubah gitu, skalanya yang bertambah atau skalanya yang berkurang. Oke? Oke. Nah, sesuai dengan konsep tadi juga kita sudah menyimpulkan untuk sebuah titik yang dilakukan sebuah dilatasi terhadap pusat 0,0 dengan sebuah skala akan memperoleh A aksennya untuk X aksen sama dengan KX, untuk Y aksen sama dengan KY. Nah, ini mencarinya juga bisa dengan menggunakan perkalian matriks, yaitu K0, 0K dikalikan dengan titik awal gitu. Nah, contohnya, kita lihat contohnya. Tentukan koordinat bayangan A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi 0,0. Sekarang kita pakai cara yang pertama dulu nih, yang pakai matriks gitu ya. Nah, kita jawab ya. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K. Kita tahu K-nya ini adalah faktor skala ya. Faktor skalanya adalah 3. Berarti tinggal kita ganti 3003 dikalikan dengan titik awalnya 4,5. Sehingga kita proses ya. 3 dikali 4 itu 12. 0 dikali 5 itu 0. Sehingga 12 ditambah 0. Kemudian 0 dikali 4 itu 0. 3 kali 5 itu 15. Sehingga 0 ditambah 15. Sehingga X aksen, Y aksennya sama dengan 12,15. Atau cara yang kedua nih. Cara yang kedua dengan langsung mengalihkan titik awalnya dengan skalanya. Berarti X aksen sama dengan KX, 3 dikali 4 sama dengan 12, kemudian Y aksen sama dengan KY, 3 dikali 5 sama dengan 15, sehingga A aksennya sama dengan 12,15. Nah, untuk memperoleh dilatasi ini, silakan pilih rumus yang menurut kalian yang paling mudah, gitu ya. Sehingga dari soal ini, apa yang dapat kita simpulkan? Berarti ketika ada titik A 4,5, kita lakukan dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skalanya 3, maka akan memperoleh suatu bayangan, yaitu 12,15. Oke? Mudah? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk nih, misalkan Miss contohnya itu sebuah bangun, gimana nih Miss? Oke, sebuah bangun misalkan Miss punya sebuah segitiga ABC gitu ya, dengan titik A-nya 1,2, B-nya 2,3, dan C-nya 3,1 mendapatkan dilatasi terhadap titik 0,0
dengan faktor skalanya 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik sudut segitiga ABC. Berarti kita mencari apa? A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, kita tahu kalau rumus dari bayangan ya, untuk pusat 0,0 itu skala dengan dikalikan dengan titik semula. Untuk X aksennya sama dengan KX, Y aksennya sama dengan KY, sehingga titik bayangannya langsung kita kalikan ya. Bisa kita lihat di tabel ini, ketika titik A-nya 1,2, skalanya 2, maka bayangannya tinggal dikalikan ya. 2 dikali 1 itu 2, 2 dikali 2 itu 4. Kemudian yang B-nya 2 dikali 2 itu 4, 2 dikali 3, 6. Kemudian untuk titik C-nya 2 dikali 3, 6 ya. 2 dikali 1, 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa bayangannya A aksen 2,4, B aksen 4,6, dan C aksen 6,2. Mudah? Alhamdulillah. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk di dilatasi yang berpusat di bukan 0,0, tetapi di misalkan titik P gitu ya, A, B. Berarti secara ilustrasi, kalau pusatnya bukan di 0,0, untuk bangun gitu ya, seperti ini, tinggal digeser dari titik pusat. Jadi bukan di titik pusat ya. Untuk dilatasi terhadap sebuah titik juga gitu. Jadi dia bukan di sini ya, tapi dia bergeser gitu. Nah, rumus apa yang bisa kita pakai gitu ya? Kita lihat ketika ada titik A ya, X, Y, kita lakukan dilatasi terhadap titik pusat P ya, A, B, dengan faktor skala akan memperoleh sebuah bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. X aksennya sama dengan A plus K dikalikan dengan X min A, kemudian Y aksennya sama dengan B plus K dikalikan dengan Y min B. Atau juga kita bisa menggunakan perkalian dengan matriks gitu. Kalau kalian lihat, ini seperti rumus yang familiar gitu. Ya, benar banget. Ini rumus ini mirip dengan materi yang sebelumnya, yaitu rotasi ya. Mirip banget ya. Hanya ini K gitu ya. Ini kita ganti dengan K. Nah, untuk rumusnya, X aksen, Y aksen sama dengan K, 0, 0K, X min A, Y min B ditambah A, B. Gitu. Jadi, tinggal kalian pilih gitu rumus mana yang ingin kalian pakai dan kalian rasa lebih mudah digunakan. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Contohnya, tentukan koordinat bayangan A 3,6 jika didilatasi dengan faktor skala 4 dengan pusat dilatasinya itu P min 2,1. Nah, langsung kita masukin ke rumusnya. Di sini Miss menggunakan perkalian matriks. Jadi, menurut Miss ini yang lebih mudah gitu. Karena ini rumusnya mirip dengan rumus rotasi. Tapi kalian bebas menggunakan rumus yang di atas atau yang di bawah gitu ya. Jadi tinggal kita masukkan X aksen, Y aksen sama dengan K, 0, 0K. Ingat, faktor skalanya berapa di sini? Faktor skalanya 4, berarti tinggal kita substitusikan. K-nya 4 ya. 4, 0, 0, 4. XY. XY ini adalah titik awalnya. Titik awalnya berapa? 3,6. Kemudian AB. AB ini adalah titik pusatnya. Min 2,1. Sehingga 3 min 2, 6 min 1 ditambah dengan min 2,1. Sekarang kita operasikan dulu ya perkalian matriksnya ini. Sebelum kita selesaikan dulu ini, berarti 3 min 2 itu 5, 6 min 1 itu 5. Sekarang kita kali ya dengan matriksnya. 4 dikali 5 ya. 4 dikali 5 berapa? 20, 0 dikali 5, 0. Sehingga 20 dikali 0 itu 20. Kemudian 0 dikali 5 itu 0, 4 dikali 5, 20. 0 ditambah 20 itu 0, 20. Ditambah dengan min 2,1. Sehingga X aksen, Y aksennya sama dengan 20 ditambah min 2 itu 18 ya. Kemudian 20 ditambah 1 itu 21. Sehingga bayangannya yaitu A aksen sama dengan 18,21. Mudah? Paham? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk di komposisi dilatasi. Berarti kalau komposisi nanti kita akan melakukan dilatasi lebih dari 1 kali. Bisa 2 kali, 3 kali, dan seterusnya.
Nah, gimana nih komposisi? Berarti sama komposisinya ada dua. Ada yang berpusat di 0,0, juga ada yang berpusat di bukan 0,0. Sekarang yang pertama kita akan membahas komposisi dilatasi yang berpusat di 0,0. Kita lihat, ketika kita punya titik A, X, Y, kita lakukan dilatasi yang pertama, yaitu terhadap titik pusat dengan faktor skalanya K1, akan memperoleh suatu bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian hasilnya ini kita lakukan dilatasi yang kedua, yaitu terhadap titik pusat yang sama, yaitu 0,0, dengan faktor skala yang berbeda, yaitu K2, sehingga akan memperoleh bayangannya A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, dengan X double aksen, Y double aksennya kita peroleh melalui yang ini ya. Jadi di sini ketika dilatasi dilakukan sebanyak lebih dari satu kali, maka kita tinggal mengalihkan skalanya. Karena ini dilatasinya dua kali, berarti K1 dikali K2, 0, 0, K1 kali K2 dikalikan dengan titik awalnya, X, Y. Berarti nanti kalau misal nanti dilatasinya dilakukan 3 kali, berarti K1 dikalikan K2 dikalikan K3. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Tentukan bayangan titik B 1,2 oleh dilatasi dengan pusat 0,0 dan skala 2 dilanjutkan skala 3 dengan pusat yang sama. Berarti kita akan menentukan apa? B aksennya, B double aksennya, gitu ya. Nah, berarti sesuai dengan rumus, X double aksen, Y double aksen sama dengan K1 kali K2. K1-nya adalah 2, K2-nya adalah 3. Berarti 2 dikali 3, 0, 0, 2 dikali 3, dikalikan dengan titik awalnya. Titik awalnya apa? 1,2. Sekarang tinggal kita operasikan, 2 kali 3 adalah 6, berarti 6, 0. 0,6 dikalikan dengan 1,2. Hasilnya 6,12. Sehingga bayangan akhirnya atau B double aksennya sama dengan 6,12. Mudah kan? Nah, yang selanjutnya ini komposisi dilatasi yang berpusat bukan di 0,0 atau P ya gitu, A, B. Ini sama, hanya pusatnya aja yang berbeda. Kita lihat ya, ketika ada titik ya, A, X, Y, kita lakukan dilatasi yang pertama terhadap titik pusat P dan skala K1 akan memperoleh A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi yang kedua terhadap titik pusat P dan faktor skalanya K2 akan memperoleh A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, untuk mencari X double aksen, Y double aksennya kita menggunakan rumus ini. Nah, rumus ini sama, mirip dengan rumus rotasi kan? Iya. Karena ini dilakukan dilatasi sebanyak 2 kali, maka K1 kali K2. Nanti kalau 3 kali K1, K2, K3. Kalau 4 kali K1 dikali K2 dikali K3 dikali K4. Gitu ya. Nah, maka rumusnya untuk dilatasi yang dilakukan sebanyak 2 kali, K1 dikali K2, 0, 0, K1 kali K2 dikalikan dengan X min A, Y min B plus X, Y. Jadi nanti ketika ada soal, tinggal kalian substitusikan ke dalam rumus. Gitu ya. Alhamdulillah, materi kita selesai ya. Nah, ini ada sedikit latihan buat kalian. Nah, di sini ada 6 soal. 6 soal ini silakan kalian kerjakan. Nah, ini satu soal untuk satu orang yang tercepat dan benar. Silahkan kalian kumpulkan ya. Jika sudah, langsung kirim ke WhatsApp. Yang cepat dan benar akan memperoleh poin tambahan gitu ya. Oke, jadi ini bukan yang seperti kemarin ya. Kalau seperti kemarin satu soal untuk 2 orang, ini satu soal untuk 1 orang. Jadi hari ini hanya ada 6 orang yang akan mendapatkan poin. 6 orang yang beruntung ya. Nah gitu, paham ya? Oke, alhamdulillah materi kita pada pertemuan kali ini selesai. Semoga materi pada pertemuan kali ini mudah untuk dipahami. Oke, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.